Hai guys, di video kali ini gua akan membahas dua buah berita yang sangat membuat hati gua bahagia. So, nggak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari dramanya Jisoo, Blackpink dan juga Jung Hae-in. Apalagi kalau bukan Snowdrop. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul trailer pendek drama Snowdrop dibintangi Jisoo, Blackpink dan Jung Hae-in akhirnya rilis. Sudah siap? Nih isi beritanya guys. Setelah dinanti-nanti akhirnya drama ini semakin dekat dengan tayangnya. Baru saja kemarin malam JTBC telah merilis trailer pendek untuk Snowdrop yang akan datang, dimana kita dapat melihat cuplikan menarik dari akting Jisoo, Blackpink dan Jung Hae-in yang sangat dinanti-nantikan. Digambarkan sebagai kisah cinta yang murni melampaui waktu. Video menunjukkan dua pemeran menari dan menampilkan senyum indah mereka dengan bidikan dari dekat. Terdengar MC menjelaskan para penulis Sky Castle telah bersatu kembali. Drama ini juga hot, tolong nantikan itu. Trailer tersebut disambut dengan reaksi luar biasa dari penggemar dengan frasa Snowdrop coming soon dan menjadi trending nomor 1 worldwide di Twitter. Sebelumnya netizen berspekulasi bahwa syuting telah berakhir karena anggota staf yang diduga bekerja di lokasi syuting JTBC Snowdrop baru-baru ini mengunggah postingan SNS yang bertuliskan jalan panjang yang dilalui selama setahun terakhir telah berakhir dan syuting berakhir. Nah guys, jadi itulah isi beritanya. Yap, JTBC akhirnya merilis sedikit teaser dari drama Snowdrop ini dan memperlihatkan Jung Hae-in serta Jisoo. Gemes banget, kalian harus nonton teasernya kalau kalian belum nonton gitu. Dan ini tentunya adalah berita yang sangat membahagiakan bagi para fans gitu, utamanya para Blink yang memang menunggu-nunggu drama debutnya Jisoo. Drama debut Jisoo sebagai pemeran utama. Sebelumnya Jisoo hanya tampil sebagai cameo-cameo di drama-drama yang pernah dia bintangi gitu. Jadi ini adalah drama yang spesial, drama yang sangat ditunggu-tunggu sampai akhirnya trending topik di Twitter dengan hashtag Snowdrop coming soon tadi gitu. Nah, buat kalian yang nggak tahu, drama Jisoo ini atau drama Snowdrop ini mengalami banyak sekali dilema atau banyak sekali masalah kemarin. Bermula dari ada drama lain, Joseon Exorcist judulnya, yang dianggap menyelewengkan sejarah Korea gitu, yang membuat akhirnya masyarakat Korea marah dan akhirnya bikin petisi untuk drama itu diberhentikan tayang, sampai beneran dramanya diberhentikan tayang guys. Nah setelah drama itu, dramanya Jisoo ini jadi kena imbasnya, padahal drama Jisoo ini belum tayang karena drama Jisoo ini juga mengangkat tentang cerita sejarah dari Korea tentang tahun 80-an kalau gua nggak salah. Koreksi kalau gua salah ya, antara tahun 70-80 gitu deh pokoknya. Dan katanya yang diperankan oleh Jisoo dan Jung Hae-in ini adalah karakter yang pernah ada di dunia nyata. Belum tayang, tapi gara-gara efek drama Joseon Exorcist itu, masyarakat Koreanya marah gitu dan bilang drama Jisoo ini nggak usah tayang, Snowdrop ini nggak usah tayang, udah berhenti aja produksinya. Nah itu bikin fans jadi marah juga dong. Kok main-main berhentiin aja? Gue sendiri beberapa kali bikin video dan menunjukkan bahwa gue sangat tidak setuju. Kenapa? Karena dramanya belum tayang. Lo belum bisa nyalahin ini drama menyelewengkan sejarah atau enggak gitu. Jangan main berhentiin aja. Tapi petisinya bener-bener jalan guys, sampai ke Blue House, sampai ke pemerintah Korea. Beruntungnya akhirnya pemerintah Korea menolak petisi ini dengan alasan nggak boleh diberhentiin sebelum tayang, sebelum ada produk jadinya. Karena kalau main berhentiin aja itu namanya menghalangi kebebasan berekspresi atau berkesenian orang-orang Korea gitu. Jadi tetap jalan produksi syutingnya. Padahal nih ya guys, waktu diberitain drama Snowdrop ini akan diboykot juga gitu, akan dipetisi, pihak JTBC-nya udah gercep loh mengubah skema ceritanya, mengubah karakter-karakternya, termasuk karakter yang diperankan oleh Jisoo dan juga Jung Hae-in gitu. Nama karakter mereka diubah, tidak lagi memerankan yang di dunia nyata, supaya bener-bener ceritanya fiktif aja, fiksi aja, nggak nyangkut-nyangkut sejarah gitu. Tapi tetap di petisi, gila itu petisinya sempat rame banget. Gue sempat deg-degan gak jadi tayang karena ya sedih banget lah. Jisoo baru pertama kali jadi pemeran utama, belum sempet tayang, belum sempet kita lihat aktingnya. Dia udah kerja capek-capek, udah syuting banyak episode, masa nggak jadi tayang gitu. Beruntung pemerintah Koreanya bijak dan akhirnya tidak jadi petisi ini diterima dan dramanya bisa tetap berlanjut syuting gitu. Tapi walaupun sudah syuting, pihak JTBC-nya kayaknya ragu-ragu ngeluarin. Dari kemarin nggak ada beritanya. Ada yang bilang katanya drama ini bakal tayang Oktober atau September gitu. Tahu-tahu diundur ke Desember, terus gak jelas aja gitu kapan bakal tayangnya. Sampai hari ini tiba-tiba teaser ini keluar dan ini membuat kita jadinya bahagia gitu. Jadi yakin kalau drama ini bener-bener akan tayang karena JTBC bahkan sudah mulai mengiklankannya gitu. Jadi ya, mari kita tunggu aktingnya Jisoo seperti apa. Jujur gue sangat penasaran akting Jisoo seperti apa karena gue pribadi ya melihat Jisoo kan dari dulu selalu dipuji
punya kecantikan layaknya aktris dari Korea gitu. Cantiknya Jisoo tuh cantiknya aktris-aktris legendaris kayak Song Hye Kyo, kayak Jun Ji Hyun, kayak Kim Tae Hee gitu. Cantik aktris namanya di Korea. Gue nggak tahu cantik aktris tuh kayak gimana. Intinya Jisoo tuh sering dipuji seperti itu dan banyak sekali orang yang ingin melihat Jisoo main drama gitu. Dan akhirnya sekarang kesampaian dia jadi pemeran utama dengan image Jisoo yang selama ini kita tahu lucu, gemesin gitu. Gue pengen tahu dia kalau main drama romance bakal kayak gimana. By the way nih guys, gua pikir gua doang yang ngerasa, tapi setelah gua upload beberapa kali di IG tentang ini, banyak juga yang ngerasa. Menurut gua akhir-akhir ini aura Jisoo tuh udah wadaw banget guys. Auranya tuh kayak berubah gitu. Apa gara-gara mendalami karakter di drama ini ya, aura dia tuh sekarang jadi dewasa, jadi cantik yang anggun gitu, auranya lebih seksi-seksi gitu. Padahal kan dulu kalau ngeliat Jisoo tuh gemes imut gitu ya, tapi sekarang berubah auranya. Apakah ini disebabkan karena dia udah mulai berakting gitu dan karena mendalami perannya itu membuat image-nya jadi agak berubah? Nah itu yang bikin penasaran banget kan. Makanya mari kita tunggu drama Snowdrop ini, semoga cepet tayang, dibuat atau ditulis oleh penulis drama hits Sky Castle, sutradaranya juga sutradara Sky Castle. Drama yang boom banget, semoga drama ini juga boom ya, amin. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari boy group Winner. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram lagi yang berjudul semua anggota Winner telah perpanjang kontrak dengan YG Entertainment. Nih isinya, Winner telah memperbarui kontrak 5 tahun dengan agensinya saat ini, YG Entertainment. YG mengumumkan pada tanggal 18 bahwa mereka telah setuju untuk memperbarui kontrak 5 tahun dengan semua anggota Winner, Kang Seung Yoon, Lee Seung Hoon, Song Mino, dan juga Kim Jin Woo. Menurut YG, anggota Winner memutuskan untuk bergerak lebih awal untuk membalas cinta penggemar mereka. Mereka ulang tahun ke-7 debut mereka pada tanggal 17. Mereka setuju untuk memperbarui kontrak mereka setelah sekian lama di markas baru YG di Hapjeongdong, Seoul. Hasilnya, Winner memiliki kemitraan musik yang lebih stabil dan andal dengan YG. Karena Winner selalu mendapat ulasan positif dari publik dan kritikus dengan musik berkualitas tinggi dan upaya baru mereka, kami menantikan kegiatan mereka di masa depan. Saat ini anggota Kim Jin Woo dan Lee Seung Hoon sedang melakukan tugas pertahanan nasional mereka. Jadi mereka mengambil istirahat dari kegiatan tim mereka untuk sementara waktu. Kang Seung Yoon dan Song Mino masing-masing telah aktif di berbagai bidang seperti akting, hiburan, dan seni, serta aktivitas album solo. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Gua seneng banget Winner akhirnya memperpanjang kontrak juga dengan YG Entertainment. Kalau kalian ngikutin Instagram gua, kalian pasti tahu udah lama nih gua bahas dari zaman Akmu. Waktu Big Bang akhirnya perpanjang kontrak, gue memang yakin Big Bang akan perpanjang kontrak 4 membernya gitu. Dan abis itu Akmu. Nah, waktu Akmu itu, gue sering sekali komen atau di IG story gue atau komen di fanbase gitu bahwa gue takut Akmu nggak perpanjang kontrak. Jadi kan berturut-turut tuh Akmu, Winner, iKON, Blackpink nanti itu berturut-turut tuh yang harus diperpanjang sama YG kontraknya kalau mau mereka tetap bertahan. Nah, waktu Akmu, gue udah bikin prediksi waktu itu di Instagram gue bahwa gue antara 50-50 Akmu akan tetap bertahan di YG apa enggak. Karena apa? Karena Chanhyuk selalu bilang bahwa dia pingin punya agensi sendiri. Dan waktu Lee Hae keluar dari YG, Chanhyuk bilang gini ke Lee Hae, tunggulah sebentar lagi, aku akan bikin agensi. Sempet bilang gitu waktu itu di vlognya Hae gitu, waktu Lee Hae akhirnya memutuskan ke AOMG. Nah, jadi kan waktu itu gue deg-degan, wah jangan-jangan Akmu bakal keluar nih, Chanhyuk bakal bikin agensi sendiri. Jadi gue gak yakin Akmu akan bertahan gitu sampai akhirnya beritanya Akmu memperpanjang kontrak dengan YG. Seneng dong gue, karena gue udah ngikutin mereka dari awal debut di YG gitu. Nah, setelah Akmu tentunya adalah Winner. Nah, waktu Winner, gue tuh udah ngeprediksi di beberapa fanbase yang ikutin gue pasti tahu, atau di IG story gue udah pernah bilang kalau Winner gue yakin mereka akan memperpanjang kontrak. Kenapa bisa gue yakin? Karena menurut pengamatan gue selama ini, anggota Winner tuh bener-bener hubungannya deket banget satu sama lain, udah kayak saudara. Maino bahkan pernah bilang sendiri di satu acara, gue lupa acara apa, coba Inner Circle yang tahu komen di bawah ya. Dia bilang dia tuh udah nganggap seluruh anggota Winner tuh kayak saudara kandungnya sendiri gitu, jadi, dan nggak mau pisah sama mereka. Itu yang bikin gue yakin kalau wah Winner mah nggak bakal pisah. Even kalau mereka cabut dari YG, mereka akan bener-bener cabut berempat dan tetap sebagai Winner. Nah, tapi kenapa gue yakin mereka akan tetap di YG? Jawabannya satu, karena Jinwoo dan juga Sihun lagi wamil. Ketika kontraknya habis, mereka berdua lagi wamil. Nah, gua yakin kalau itu membuat Winner akan tetap bertahan di YG, at least sampai
semuanya selesai wamil. Kok kayak gitu? Karena gini, ketika orang itu wamil, kan dia nggak bisa ngurusin, nggak boleh sama peraturan wamil itu ngurusin tentang pekerjaannya. Ketika 2021 ini abis kontraknya Winner, nggak mungkin Maino dan juga Yun bergerak sendiri untuk cari agensi baru sementara meninggalkan dua kakaknya gitu, Hun dan juga Jinu gitu. Hun dan Jinu kan belum boleh ngurusin kontrak ke agensi lain kalau mereka mau pindah gitu. Jadi otomatis untuk menjaga Winner tetap bersama-sama sebagai saudara nih mereka, otomatis harus memperpanjang kontrak di YG. Itu yang bikin gue yakin, wah Winner pasti memperpanjang gitu. At least sampai nanti Maino dan juga Yun selesai wamil. Baru mungkin ketika mereka semua udah keluar, kalau mau perpanjang atau enggak itu bisa nanti. Kalau sekarang pasti akan perpanjang. Itu yang pertama bikin gue yakin banget Winner ini akan tetap memperpanjang kontrak sama YG gitu. Karena gue yakin mereka nggak akan mau pisah, mereka akan tetap mau berempat. Maino pun bilang seperti itu. Dan setelah pergi wamilnya Jinu dan juga Hun, treatmentnya YG ke Maino dan Yun pun menurut gue cukup bagus. Walaupun tetap ada protes dari Inner Circle ya terhadap apa yang dilakukan YG. Ya YG sekarang banyak sekali protes, ya udahlah biarin gitu. Intinya Yun tetap dikasih main drama, Yun ngeluarin album, dia tampil di beberapa variety show, di acara King of Mask Singer gitu. Maino tampil di banyak sekali variety show, Maino bahkan dikasih buat ngelukis, bikin pameran sendiri kan kalau gua nggak salah, terus dia juga ngeluarin album gitu. Jadi menurut gua treatmentnya terhadap Maino dan Yun ini bagus walaupun mereka berdua lagi ditinggal sama kakak-kakaknya dan Winner belum bisa aktif gitu. Dan sebelumnya Winner pun sudah setiap tahun rutin mengeluarkan album baru, comeback gitu. Jadi itu yang membuat gue yakin Winner akan memperpanjang kontrak. Dan ternyata tebakan gue selama ini, prediksi gue selama ini benar gitu. Dan ini sesuatu yang sangat menyenangkan sih buat gue. Nggak tahu, gue kalau ngelihat ada grup yang akhirnya memperpanjang kontrak tuh gue happy gitu. Kayak apa ya, kayak wah mereka bisa menahan egonya masing-masing ya. Namanya orang udah 7 tahun berkarir, pasti kadang-kadang pingin punya tujuan baru, pingin punya karir baru gitu. Tapi mereka mau tetap bersama keluarganya gitu. Jadi gue happy banget denger berita ini. Nah, setelah Winner tentunya masih akan ada iKON dan juga Blackpink. iKON 2022 alias tahun depan kontraknya dengan YG habis, sedangkan Blackpink 2023, 2 tahun lagi gitu. Nah, ini gue juga mau ngasih prediksi gue nih di video ini sekalian. Biasanya prediksi gue cuma di IG kan, di IG story gitu. Gue mau coba memprediksi. Nah, sekali lagi gue kasih tahu ya, ini namanya prediksi, bukan bener, bukan fakta, bukan sesuatu yang memang akan terjadi, hanya prediksi dari gue. Jadi kemungkinan salahnya sangat tinggi, jadi nggak perlu dipercaya, cukup didengarkan aja kalau kalian mau ikut berprediksi sama gue, oke? Nah, untuk iKON, kalau gue pribadi, gue nggak bisa ngebaca sama sekali iKON ini akan bertahan di YG atau enggak. Kalau harapan gue, tentu kalian tahu harapan gue pasti pinginnya bertahan sama seperti Winner gitu, untuk menjaga nama iKON gitu. Karena nama iKON kan pasti punya agensi, punya YG gitu. Lagu-lagunya udah hak paten dari YG-nya juga gitu. Gue tentu keinginan gue mereka bertahan, tapi gue nggak bisa memprediksi kalau mereka memang akan bertahan. Gue punya 50-50 nih, 50% mereka akan bertahan, 50%-nya lagi mereka akan cabut. Kenapa mereka akan cabut? Bukan karena keegoisan atau karena mereka pingin berkarir sendiri gitu, tapi entah kenapa nih, kalau gue pribadi ya, bukan bermaksud menyangkut pautkan gitu. Gue ngelihat DI ini sudah balik lagi ke dunia entertainment. Bahkan dia sekarang menjabat direktur eksekutif di IOK Company dan dia punya labelnya sendiri. Dan waktu CBI ini comeback, itu Bobby terang-terangan dukung dia di Instagramnya. Bahkan sebelum BI comeback aja, Bobby kan pernah posting tuh di Instagramnya, bilang I miss you bro, kalau gua nggak salah gitu, ke Hanbin gitu. Nah, yang gua lihat kayaknya, gue nggak tahu bener apa enggak ya, makanya gue bilang kayaknya hubungan member iKON dan BI ini sebenarnya bener-bener masih baik-baik aja menurut gue, hanya terpisah karena perusahaan dan apa yang terjadi sekarang aja gitu. Jadi jangan-jangan gue malah berhayalnya mereka masih punya grup bertujuh gitu, cuman beda, cuman BI sekarang nggak di iKON lagi aja gitu. Jadi gue pribadi ada 50% yang membuat gue kayaknya merasa, oh bisa jadi nih anggota iKON ada yang mau balik bersama sama BI lagi, bisa jadi seperti itu gitu. Makanya gue nggak bisa memprediksi, itu cuma prediksi dari gue ya. Jadi 50% mereka akan bertahan karena mereka mungkin loh ya,
sayang sama YG atau udah betah sama YG gitu. Sayangnya kenapa nggak tahu, siapa tahu kan karena udah lama, udah kenal sama staff-staffnya jadi pengen tetap di YG gitu. Kalau seperti yang kita tahu, Bobby itu dulu udah punya kesempatan untuk keluar dari YG sebenarnya sebelum debut sama iKON. Banyak yang bilang kenapa Bobby nggak pindah ke agensinya Doki aja waktu dia menang Show Me The Money. Tapi Bobby bilang dia nggak mau karena YG yang bikin dia besar. Dan itu udah jadi tanda seberapa setianya Bobby sama YG. Jadi bisa jadi Bobby dan teman-temannya ini di iKON, Jinhwan dan lain-lain itu memutuskan untuk tetap perpanjang. Tapi karena Bobby dan menurut gua yang lainnya juga punya hubungan yang baik dengan BI, bisa jadi ada kemungkinan mereka mau bareng-bareng BI lagi ke agensinya BI, bisa jadi gitu. Bang, kalau iKON keluar dari YG terus sama BI lagi, kira-kira bisa pakai nama iKON nggak bang? Nah itu gua nggak tahu sih. Itu kalau keluar seperti itu dikasih apa enggak sama YG, lagu-lagunya dikasih. Kalau lagu-lagunya kayaknya masih boleh dinyanyiin karena kan udah ciptaan BI gitu. Itu yang bikin gua nggak terlalu yakin iKON akan perpanjang, tapi nggak yakin juga iKON akan keluar gitu. Cuma 50-50. Sekali lagi ini cuman prediksi doang, cuman buat happy-happy doang gitu. Jadi nggak perlu dijadiin kebenaran atau iya nih kayaknya memang bener yang Bang Ihsan bilang. Nggak ada. Ini cuman prediksi-prediksian doang gitu. Nah, terakhir adalah untuk Blackpink. Kalau buat gua pribadi, Blackpink ini menurut gua akan perpanjang sih, karena nyawanya Blackpink itu ya YG banget. Stylenya Blackpink ini stylenya YG banget gitu menurut gua. Jadi kalau misalnya sampai anggota Blackpink keluar dan cari agensi baru, kemungkinan sulit untuk tetap mempertahankan gaya yang membuat mereka besar seperti sekarang gitu. Jadi yang gue lihat kayaknya akan diperpanjang gitu. Cuman gue sendiri tahu kalau banyak sekali fansnya Blackpink yang memang pinginnya Blackpink cabut aja, merasa kalau Blackpink ini udah banyak sekali di mistreatment sama YG. Dan gue sekali lagi, gue mah orangnya santai, mereka keluar ya udah gitu, yang penting mereka happy. Kalau mereka memang mau keluar dari YG, kalau bertahan ya udah, berarti kan itu pilihan mereka untuk tetap bertahan di agensi yang membentuk mereka gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue nggak tahu kenapa punya keyakinan aja kalau mereka semua akan tetap di situ gitu. Utamanya Jennie, kayaknya Jennie pasti akan tetap di situ gitu. Kalau Jisoo berhasil jadi aktris nih, baru mungkin ada kemungkinan Jisoo mau perpanjang karirnya sebagai aktris, terus nyari agensi baru, agensi aktor bisa jadi. Tapi entah kenapa kalau gua ngelihat karena mereka akrab banget, kayaknya kalau satu bertahan akan bertahan semua gitu. Menurut kalian kayak gimana? Kalau untuk Lisa misalnya, kalau Lisa nggak di YG, yang bisa apa ya bahasanya? Nyari agensi yang bisa sefrekuensi sama rapnya Lisa, dance-nya Lisa, style panggungnya Lisa, itu nyarinya kemana lagi, mau pindah ke agensi mana gitu menurut gua pribadi gitu ya. Jadi ya gua punya keyakinan kalau Blackpink akan bertahan. Tapi ya itu tadi, kita semua tahu comebacknya Blackpink tuh kayak sering panjang sekali durasinya sama YG gitu, kayak sekali setahun gitu. Itu membuat, kalau bagi fans itu membuat bakatnya si Blackpink ini jadi terpendam-pendam oleh YG. Konten juga katanya nggak terlalu banyak gitu. Itu juga membuat kita berpikir bahwa mereka akan meninggalkan gitu. Tapi entah kenapa gue punya keyakinan mereka akan tetap bertahan. Jadi prediksi gue, mereka akan tetap bertahan di 2023 dan memperpanjang kontraknya dengan YG. Itu menurut gue gitu. Nah, jadi itulah prediksi gue terhadap kontraknya iKON dan juga Blackpink. Karena yang winner sudah benar prediksi gue. Saya bangga karena benar menebaknya. Nggak penting banget gue ya. Yang penting winner udah perpanjang dan gue happy. Semoga iKON dan Blackpink memperpanjang juga, itu doa gue. Tapi kalaupun gak memperpanjang, gue tetap akan mendukung mereka karena gue hanya sebatas fans, gue gak bisa ngatur-ngatur. Nah, menurut kalian gimana? Menurut prediksi, buat senang-senang aja, menurut prediksi kalian iKON dan Blackpink akan memperpanjang atau tidak? Atau harapan kalian pengennya mereka memperpanjang atau tidak? Silahkan tulis di kolom komen, oke? Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.